teman-teman, saya Sylvie Aulia dengan NIM D1A02310291. Di sini akan menjelaskan apa sih sebenarnya itu FPI atau Front Pembela Islam dan apakah FPI ini sendiri dapat mengajukan judicial review terhadap permohonan kepada MK atau Mahkamah Konstitusi yang sudah ditolak karena objek perkaranya sudah hilang. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa sih sebenarnya itu FPI atau Front Pembela Islam. FPI ini sendiri adalah Front Pembela Islam atau organisasi garis kelas Islamisme di Indonesia yang didirikan oleh Muhammad Rizik Syihab pada tanggal 17 Agustus 1998. FPI ini sendiri bertujuan untuk membela nilai dan ajaran agama Islam. Organisasi ini kemudian dibubarkan secara de jure pada tanggal 21 Juni 2019 dan secara de facto pada tanggal 30 Desember 2020 dan berstatus terlarang. Jadi pembubaran dari FPI ini sendiri dilakukan melalui surat keputusan bersama atau SKB yang ditekan oleh 6 pejabat negara termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam, kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kapolri, Jaksa Agung dan Kepala BNPT. Kemudian adapun alasan dari pembubaran dari Front Pembela Islam ini sendiri bahwasanya FPI tidak lagi memiliki legal standing sebagai organisasi masyarakat atau ormas. Kemudian FPI ini sendiri sering melakukan tindakan anarkis dan kekerasan. Dan alasan selanjutnya yaitu FPI kerap melakukan razia secara sepihak dan tindakan yang melanggar hukum. Dan yang terakhir adanya dugaan keterlibatan dari pengurus dan anggota FPI atau Front Pembela Islam ini sendiri dalam tindakan pidana dan terorisme. Kemudian saya akan membahas pertanyaan inti tadi, apakah FPI atau Front Pembela Islam yang sudah dibubarkan ini dapat melakukan judicial review terhadap putusan yang sudah ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena objek perkaranya dianggap hilang. Secara umum, permohonan judicial review atau pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 ke Mahkamah Konstitusi atau MK tidak dapat diajukan kembali karena adanya asas ne bis in idem atau perkara yang sama tidak dapat diadili kembali terhadap objek yang sama, kecuali terdapat perubahan konstitusional atau keadaan yang berbeda secara signifikan. Misalnya, adanya norma baru atau tafsiran baru dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian saya akan membahas apakah jika permohonan FPI ditolak karena objek perkara hilang, misalnya norma sudah dicabut atau tak berlaku lagi, maka permohonan tidak diperiksa secara substansi. Dalam hal ini, FPI tidak lagi mengajukan permohonan yang sama terhadap objek yang sudah tidak ada, tapi bisa mengajukan permohonan baru jika ada norma baru yang isinya mirip atau menggantikan norma lama tersebut. Kemudian ada konsekuensi konstitusional baru dari penghapusan norma tersebut. Kemudian yang kedua, apakah ini berarti tidak bisa diajukan ulang sama sekali? Tentu saja jawabannya tidak selalu jika adanya perubahan substansi tadi atau adanya pengaruh baru yang merugikan hak konstitusional dari pemohon akibat perkembangan hukum atau kebijakan seiring dengan perkembangannya zaman. Maka permohonan baru bisa diajukan asalkan substansinya tadi berbeda atau mengandung alasan konstitusional baru dan objek yang diuji masih berlaku dan masih hidup. Sekiranya itu saja dari saya. Sekian, semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.